Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pramana, mahasiswa UIN STS Jambi, Fakultas Syariah, jurusan Ilmu Pemerintahan, dan saya sekarang menduduki semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi terkait kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Pengertian pokok dari kepemimpinan Indonesia atau leadership ini adalah kepemimpinan sebagai titik proses-proses kelompok. Ialah adalah sesuatu kepribadian yang mempunyai pengaruh terhadap suatu negara atau seni untuk menciptakan kesesuaian, paham atau kesetiaan dan kesepakatan. Pelaksanaan pengaruh, tindakan atau perilaku, dan suatu bentuk persuasi. Pemerintahan. Perintah adalah perkataan yang bermaksud untuk melakukan atau menyuruh melakukan sesuatu. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara. Pemerintah dalam negeri. Yang pemerintah dalam negeri dengan tugas pokok menyerasikan dinas-dinas dan instansi-instansi pemerintahan yang bersifat teknis, perubahan bentuk negara, stelsel pemerintah atau struktur organisasi pemerintahan dalam negeri, mengalami spesialisasi dengan lahirnya departemen-departemen di pusat, dinas-dinas atau instansi teknis di daerah-daerah. Cakupan tugas departemen dalam negeri yaitu 1. Memiliki fungsi menyerasikan dinas-dinas atau instansi-instansi teknis. Yang kedua, adanya sisa urusan pemerintah yang tidak termasuk urusan salah satu dinas atau instansi teknis. Selanjutnya, komponen pemerintah demokrasi. Yang pertama yaitu para pemilih. Yang kedua, partai-partai atau kelompok kekuatan sosial politik. Yang ketiga, badan legislatif. Adapun badan eksekutif dan para pejabat-pejabat karir. Di dalam kepemimpinan pemerintah sendiri memiliki variabel pemimpin atau kepemimpinan. Pemimpin yaitu seorang yang menjalankan fungsi kepemimpinan atau leadership tadi. Sedangkan pengikut yaitu suatu kelompok orang yang berkedudukan untuk mengikuti atau yang berfungsi sebagai kepengikutan dalam kurung artian followship. Situasi dan kondisi yaitu keadaan yang melingkungi kepemimpinan dan kepengikutan tersebut. Adapun sikap dasar dan sifat-sifat kepemimpinan pemerintahan saat ini adalah yang pertama, konsisten dan konsekuen. Terus memiliki sifat-sifat yang adil, bijaksana, penuh prakarsa, percaya pada diri sendiri, terus penuh daya pemikat, ulet atau rajin, mudah mengambil keputusan, jujur, yang pastinya berani mawas diri dan memiliki komunikatif yang lancar terhadap instansi-instansi atau lembaga-lembaga negara. Tujuan dari kepemimpinan pemerintahan di Indonesia ini ialah untuk mesejahterakan dengan cita-cita bangsa, yaitu terwujudnya masyarakat Pancasila, yaitu masyarakat maju yang adil dan makmur, material,
dan spiritual berdasarkan nilai dari Pancasila atau tujuan Pancasila nasionalis, yaitu merujuk pada rumusan tujuan formal konstitusional termuat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun pelaksanaan kepemimpinan pemerintahan di Indonesia memiliki beberapa tingkat. Salah satunya yaitu tingkat pusat atau daerah. Yang memiliki pelaksanaan di pusat yaitu kekuasaan membuat undang-undang, contohnya DPR. Kedua, kekuasaan pemerintahan negara, contohnya yaitu presiden. Terus kekuasaan kehakiman, contohnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. DPR, gubernur, bupati, wali kota, pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Itu adalah salah satu tingkat-tingkat pelaksana kepemimpinan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri memiliki teknik-teknik kepemimpinan. Yaitu menurut Prof. Arifin, teknik pematangan, penyiapan pengikut, teknik human version, teknik menjadi teladan, teknik persuasi dan pemberian perintah, teknik penggunaan sistem komunikasi, terus gaya kepemimpinan pemerintah di Indonesia. Gaya kepemimpinan di pemerintahan di Indonesia memiliki beberapa jenis, yaitu gaya yang motivasi, kekuasaan, otokratik, partisipasif, bebas, dan gaya pengawasan, yaitu berorientasi kepada reproduksi. Sedangkan teori kepemimpinan sendiri banyak memiliki pengertian, salah satunya teori serba sifat. Teori ini mengajarkan bahwa kepemimpinan itu memerlukan serangkaian sifat-sifat, ciri-ciri atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi. Kelemahan dari teori ini adalah diantaranya pendukung-pendukungnya tidak ada penyesuaian atau kesamaan mengenai perincian sifat-sifat yang dimaksud. Terlalu sulit untuk menetapkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sedangkan yang kedua yaitu teori lingkungan. Teori lingkungan ini telah dikemukakan bahwa teori lingkungan ini mengkonstatir bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil daripada waktu, tempat, dan keadaan atau situasi dan kondisi. Selanjutnya teori pribadi dan situasi atau personal situation theory. Penganut teori serba sifat dan teori serba situasi hanya berusaha menjelaskan kepemimpinan sebagai akibat dari seperangkat kekuatan yang tunggal. Adanya akibat-akibat interaktif antara faktor pribadi atau individu dan faktor situasi yang diabaikan. Selanjutnya teori humanistik. Teori ini mendasarkan diri pada dalil the human being is by nature a motivated organism. The organization is by nature structured and controlled. Yang artinya manusia karena sifatnya adalah organisme yang dimotivasi, sedangkan organisasi karena sifatnya
adalah tersusun dan terkendali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait teori-teori, pengertian-pengertian dari kepemimpinan yang berada di Indonesia saat ini. Ya, yang seperti kita ketahui bahwa banyaknya pemimpin di Indonesia yang memiliki kekuasaan tertinggi, ya contohnya presiden, DPR, MPR, dan yang lain-lain. Nah, yang saya sangat saya sayangkan terhadap kepemimpinan di Indonesia saat ini ialah pemimpin yang mengambil keputusan atau wewenang terhadap jabatannya yang tidak memikirkan atau keputusannya itu tidak memikirkan dampaknya kepada masyarakat bawah, seperti itu. Contohnya dengan kebijakan pemimpin kita yang menaikkan harga bahan bakar seperti Pertamax, dan keputusan untuk harga minyak goreng yang sangat melambung, seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat kita, masyarakat menengah ke bawah, yaitu pencariannya di masa pandemi ini sangatlah sulit, begitu kan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan seputar pembahasan tentang kepemimpinan di Indonesia saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jikalau ada salah kata dan salah perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.